La alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu, selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izinnya kita dapat berkumpul secara virtual pada malam hari ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Terima kasih kepada Prof. Hasbullah, kemudian kepada Bapak dan Ibu pegiat asuransi yang juga memiliki perhatian yang cukup baik untuk menyimak bersama, menambah wawasan kita tentang kajian pada malam hari ini yang akan membawa tema berjudul Jaminan Sosial Nasional untuk Indonesia Sejahtera. Dan kita memiliki, sudah hadir bersama kita pakar di bidangnya, yaitu Profesor Hasbullah. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yati, Terima kasih sudah hadir, Prof. Baik. Dan tentu saja kita juga ini adalah kajian yang ketiga yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia, begitu ya Pak Amrin. Insya Allah mudah-mudahan kajian malam hari ini sangat berguna untuk kita semua, menambah wawasan kita semua, terutama mengenai jaminan sosial yang apakah sudah berjalan dengan seperti yang diharapkan atau belum, nanti kita akan simak bersama. Bapak dan Ibu, kita akan memulai acara pada malam hari ini hingga pukul 9 nanti, dan insya Allah nanti akan ada pemaparan mengenai jaminan sosial nasional yang akan disampaikan oleh Prof. Hasbullah, dan sebelumnya tentu saja kita akan mulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan kalam ilahi, dan untuk itu kami persilakan Ustadz Syahrial Siddiq untuk membacakan kalam ilahi. Silakan Pak Syahrial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladatan aminan warzuq ahlahu minats thamarat من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت والإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Syahrial atas pembacaan kalam ilahinya.
Semoga menjadi berkah yang berpahala dan mendapat ridho Allah bagi yang membacakannya maupun bagi kami yang mendengarkannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita punya waktunya tidak terlalu banyak, tetapi kita juga ingin segera mendengarkan paparan dari Prof. Hasbullah. Namun izinkan saya untuk mempersilahkan Pak Amrin untuk menyampaikan sambutannya. Beliau adalah inisiator dari Ikatan Ahli Ikatan Cendekiawan Ahli Asuransi ya Pak. Sorry. Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia. Maaf. Kami persilakan Pak Amrin untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Hasbullah Tabrani, pada Ibu Yeti, malam hari ini menjadi moderator, pembaca Quran, Ustadz Syahrial Siddiq, dan rekan-rekan sekalian berbahagia. Puji syukur pada Allah SWT bahwasanya pada malam hari ini ICAI, Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia, dapat melaksanakan kajian online yang ketiga. Nah, kali ini berjudul tentang SJSN, manfaatnya bagi kesejahteraan Indonesia. Insya Allah, yang keempat kita akan kaji dengan Pak Adi, Ketua Aparindo, minggu kedua di bulan Desember. Ya, mudah-mudahan ICA setiap bulannya bisa menyajikan suatu hal yang penting untuk dunia industri asuransi dan manfaat bagi kita semua. Ya, dan kami persilakan pada anggota grup WA ICA untuk memberikan masukan, memberikan suatu materi ya kepada grup kita yang mana bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Itu aja bisa sampaikan Bu Yeti, mudah-mudahan agar lebih banyak nanti materi yang disampaikan oleh Pak Profesor Hasbullah dan lebih banyak tanggung jawabnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin untuk sambutannya. Bapak dan Ibu, Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah diundangkan, yaitu nomor 40 tahun 2004. Latar belakang dari dibuatnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tepatnya 19 Oktober 2004, antara lain adalah bahwa prinsip bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Bapak dan Ibu, tentu kita ingin mengetahui sampai di mana perkembangan dan penerapannya di dalam masyarakat tentang Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ini. Apakah sistem jaminan sosial nasional ini sudah menjadi hal yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, atau apakah masih ada kendala-kendala yang tentu saja menjadi tantangan untuk kita semuanya bisa dapat mewujudkan, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini tentu saja pakar kita malam ini akan menyampaikan pendapatnya dan pemaparannya yang tentu kita sangat penting untuk mengetahui informasi tersebut. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil mengenai Profesor Hasbullah, bahwa Profesor Hasbullah ini adalah pendiri dari Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia atau PAMJAKI sejak tahun 1998 ya Dok, ya Prof, hingga dan menjadi Ketua Umum hingga tahun 2010. Kemudian beliau mendapatkan gelar medisnya di UI, Universitas Indonesia, kemudian gelar MPH dan Dr. PH-nya di Berkeley, USA. Beliau juga sekarang menjadi penasihat ahli untuk bentar, saya masih banyak nggak bisa dibacain lah. Biar tahu, Prof. Jadinya kan enak kalau tahu. Beliau pernah menjadi dekan di program studi kesehatan masyarakat dan Ketua Center of Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia. Tentu saja banyak kegiatan-kegiatan beliau yang terkait dengan jaminan sosial ini, sehingga tentu saja bagi kita sangat berharap dapat mengetahui seluruh informasi dan wawasan-wawasan yang akan menambah pengetahuan kita mengenai jaminan sosial nasional ini. Prof,
Profesor Hasbullah mempunyai waktu sekitar 30 menit ke depan untuk memaparkan, sehingga kita masih punya waktu 15 menit nantinya untuk tanya jawab dari peserta. Kami persilakan untuk Prof. Hasbullah. Silakan. Terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pertama-tama terima kasih buat Pak Amrin yang mengundang saya untuk sharing tentang jaminan sosial. Saya juga tidak tahu persis teman-teman ini memahami sejauh mana, jadi mohon maaf kalau mungkin yang saya sampaikan sudah dipahamin, tetapi saya berpikir perlu kita pahami dulu bersama secara ringkas, nanti tanya jawabnya bisa belakangan. Saya tidak banyak menyajikan fakta data yang terakhir ini. Saya kira teman-teman para apa istilahnya tadi, ICA itu cendekiawan ya, asuransi, tentu dengan mudah bisa melihat sekarang data-data, fakta banyak sekali ada di BPJS soal jaminan sosial ini. Jadi saya lebih memilih menjelaskan konsep-konsep dasar, meskipun saya tahu teman-teman asuransi pasti juga tahu, tapi mungkin ada hal-hal yang saya pikir perlu juga kita pahami bersama ya, sehingga bisa dipahami bareng-bareng. Baik, saya kasih judul provokatif, Indonesia jaminan sosial esensial tapi Indonesia tertinggal. Kenapa? Ya karena itulah fakta. Kalau saya diminta membicara SJSN buat masyarakat sejahtera, jadi masih jauh ini. Udah keluar kesimpulannya duluan ya, tapi nggak apa-apa. Direkam ya. Ya. Rekam. Oke, terima kasih. Ini adalah fakta di mana Indonesia saya bilang tertinggal. Walaupun data ini data 2013, ada data baru dari ILO yang saya tidak melihat penyajiannya mirip-mirip ini, tapi data ini menunjukkan di mana Indonesia masih sangat jauh dari sejahtera, karena memang dilihat dari indeks proteksi sosial kita berada jauh di bawah indeks proteksi sosial negara-negara tetangga, bahkan dengan Timor Leste aja kalah 2013. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik. 2020 itu ada dari ILO akan mengkaji lagi ya. Ini buat perbandingan saja. Nah, oleh karena itu kita mempersiapkan agar kita bisa mengejar ketertinggalan ini, mengembangkan jaminan sosial agar ekonomi menjadi kuat. Nah, tapi ini kontroversial, banyak orang atau pengusaha merasa berat menjalankan ini. Ya. Esensinya sebetulnya tadi sudah disampaikan Mbak Yati, ini adalah perwujudan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar. Ya. Meskipun Undang-Undang Dasar revisi ini sudah 20 tahun yang lalu, tepatnya pada pasal 34 ayat 2 ini di amandemen tahun 2002. Ya. Langsung setelah itu kita mempersiapkan Undang-Undang SJSN, dan kebetulan saya ikut di dalam penyusunan undang-undang tersebut ya, 20 tahun yang lalu. Dan tujuannya adalah agar seluruh rakyat dapat hidup layak. Nah, tentu saja hidup layak itulah yang kita harapkan menjadi tujuannya sejahtera. Kita tidak menyebutnya sejahtera karena pasal 34 sendiri merupakan pasal yang mengatur tentang kesejahteraan. Dari mana dananya? Dari iuran wajib. Ya. Dulu awalnya ada 5 program, sekarang menjadi 6 karena ada JKP dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan. Meskipun memang awalnya konsep awalnya sudah ada JKP itu, hanya saja pada waktu mau diundangkan, Menaker waktu itu Yaakob Nuawea menolak hal itu masuk. Ya. Jadi tidak masuk, tapi Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan kembali hampir 20 tahun kemudian. Jadi sumber dana dari iuran
ya, seluruh rakyat, dan dana yang terkumpul kita sebut dana amanat karena ini memang amanat dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat juga, ya. Nah, dananya kita mendesain dana terpisah dari APBN. Di beberapa negara, jaminan sosial ini dikelola langsung oleh negara dari masuk APBN-nya. Kita tidak masuk di situ, itu desainnya. Dan dikelola oleh BPJS. Ini adalah bentuk perbedaan antara perusahaan yang sebelumnya PT Jam Sostek, PT Askes, ini menjadi badan yang nirlaba atau not for profit yang bernama BPJS. Ini adalah karakteristiknya berbeda. Jadi BPJS bukan perusahaan, bukan PT Persero. Itu yang membedakan utama dari yang sebelumnya. Ya, saya kira yang lain bisa dipahami oleh teman-teman biar kita lebih banyak diskusi. Banyak sekali pertanyaan, kenapa sih harus diwajib-wajibin? Ini bagian yang sangat sering ditanyakan. Kenapa tidak biarkan saja mekanisme pasar? Bahkan beberapa menteri sekarang juga mempertanyakan lagi hal itu. Kenapa mesti diwajibkan? Kenapa tidak menggunakan mekanisme pasar yang lebih baik, lebih dan sebagainya? Ini nanti kita bisa diskusi. Berapa ya kalau wajib ini pertanyaan kalau tidak wajib pertanyaannya kita sudah tahulah, kita orang asuransi berapa banyak yang punya asuransi. Kalau kesehatan sekarang ini cuma 3,5% dari rakyat Indonesia yang punya asuransi kesehatan komersial. Berapa yang punya jaminan pensiun? Well, swasta ya, kalau pegawai negeri, tentara ya sudah pasti semuanya sudah di-cover karena sejak awal sudah diwajibkan. Tapi yang lain tidak. Nah, itu yang kita sebut kegagalan mekanisme pasar, market failure. Maka kalau mekanisme pasar gagal, maka semua mekanisme pasar nggak bisa kita andalkan, maka harus ada mekanisme non pasar, dalam hal ini mekanisme regulasi yang di semua negara juga diwajibkan hal itu, ya. Banyak pertanyaan yang sering juga datang ke saya dulu, tapi sekarang udah mulai berkurang. Masih juga ada yang protes, kenapa kami diwajibkan, padahal perusahaan kami sudah menyediakan jaminan kesehatan, perusahaan kami sudah punya DPPK, kenapa mesti ikut jaminan pensiunnya BP Jam Sostek? Ya, nah ada beberapa hal yang penting kalau buat kesehatan. Perusahaan asuransi tentu kita tahu semua ya tidak akan menyediakan jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan seumur hidup. JKN ini menjamin dari lahir minal mahdi ilal lahdi sampai akhir hayat. Ya, nggak ada istilah berhenti. Itu bagian yang sangat membedakan. Kalau udah dijamin perusahaan, bagaimana kalau kena PHK? Tentu masalah. Ya, pindah kerja juga masalah. Ya. Bagaimana kalau perusahaan yang memberikan jaminan kita bangkrut, punya DPPK, emangnya nggak bisa bangkrut? Garuda aja udah mau bangkrut nih ya, DI aja udah, Dirgantara Indonesia juga bangkrut ya. Jadi meskipun BUMN yang katanya gede, hebat, kuat, tidak ada jaminan. Ya. Itu sebabnya tetap harus diwajibkan karena ini adalah kontrak negara dengan rakyatnya. Ya. Nah, begitu juga dengan jaminan asuransi, paket jaminannya pada asuransi komersial tentu ada batasan-batasan ya. Sementara di JKN kita tidak membatasi hari dirawat, hari ICU nggak ada batasan karena memang kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan dirawat. Nah, kenapa BPJS dibentuk dengan undang-undang? Ini bagian yang sangat berbeda dengan badan penyelenggara yang lama. Jadi kalau kemarin ada pembatalan, belum lama ini pembatalan MK tentang masuknya Taspen dan Asa ABRI dalam BPJS, itu akan
menyisakan satu pekerjaan baru, karena dalam Undang-Undang SJSN sudah diputuskan dan juga diaminkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahwa badan penyelenggara harus dibentuk dengan undang-undang. Kenapa? Karena dia adalah sebuah lembaga negara, jadi bukan perusahaan. Kalau perusahaan dibentuk dalam undang-undang, itu frasanya, ya, kata dalam dan dengan itulah yang membedakannya. Kenapa? Karena badan penyelenggara punya otorisasi, punya kewenangan memungut pungutan paksa. Nah, dalam pungutan paksa nggak bisa diserahkan kepada badan usaha atau perusahaan. Itu konteksnya. Oleh karena itulah kita ubah Jam Sostek dulu, PT Jam Sostek dan PT Askes menjadi BPJS. Ya. Dana juga pasti akan makin besar, khususnya jaminan pensiun nanti BP Jam Sostek sekarang masih kecil, sekitar kalau dana jaminan pensiunnya masih kecil sekali, JHT-nya 340 triliun, BPJS Kesehatan mengelola sekitar 145 triliun sekarang tahun ini. Ya kecil kalau ukuran internasional, tapi sangat besar buat Indonesia, dan karenanya harus ada suatu badan yang betul-betul amanat dan dikelola oleh orang-orang yang amanat. Jadi miriplah dengan Bank Indonesia, itu juga badan hukum publik. Jadi Bank Indonesia bukan juga perusahaan, tapi badan hukum publik, ya, setara. Nah, selain di bentuk BPJS, undang-undang juga membentuk DJSN. DJSN ini sebetulnya wakil dari peserta, miriplah dengan konsep dasar kayak negara, ada eksekutif dipimpin presiden, ada legislatif oleh DPR. Konsep itulah yang kita bawa dengan DJSN sebagai kira-kira sebagai legislatifnya dalam urusan jaminan sosial, eksekutifnya BPJS, ya. Dan karena itu hanya ada di tingkat nasional. Ini juga banyak pertanyaan, daerah mau bikin, nggak bisa, memang cukup satu, karena sifatnya sebagai legislatif. Kenapa harus nasional? Ini juga bagian yang perlu dipahamin. Saya sampaikan ini karena sampai sekarang masih saja ada yang menginginkan jaminan sosial ini dikelola oleh Pemda. Dulu tahun 2005 Pak Ali Gufron yang sekarang dirut BPJS Kesehatan itu menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk meminta supaya BPJS diserahkan kepada daerah. Saya sebaliknya di dalam mahkamah itu menjadi saksi ahli mempertahankan tetap nasional. Inilah argumen-argumennya, karena manusia itu dinamis, dan sejauh suatu negara mempunyai jaminan, maka jaminan dasar ini haruslah sama untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, di semua negara juga jaminan sosial itu umumnya berskala nasional umumnya. Ya, ada beberapa yang tidak seperti itu. Pertanyaan berikutnya juga ini isu monopolistik. Sebetulnya banyak orang yang menggugat atau menginginkan BPJS diserahkan mekanisme pasar, tentu saja tidak monopolistik. Nah, oleh karena itu perlu dipahami bahwa BPJS atau jaminan sosial ini bukanlah usaha ekonomi, bukan usaha dagang yang di dalam undang-undang anti monopoli tidak boleh dimonopoli. Tapi kalau bukan dagang, nggak ada masalah urusan monopolistik. Tentara monopolistik, presiden monopolistik, nggak ada presiden dua dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang sekarang alhamdulillah sudah makin sedikit yang menggugat, mempermasalahkan, tapi dulu penting. Nah, dalam jaminan pensiun kita ini masih sangat tertinggal. Ini bagian yang kita sangat tertinggal karena kalau kita lihat jumlah jadi peserta sekarang juga belum semua karyawan swasta masuk atau menjadi
peserta jaminan pensiunnya di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dana dari jaminan pensiun masih sangat kecil, masih jauh dari dana jaminan sosial yang berbentuk JHT. JHT sebetulnya tidak menjamin cukup. Nah, kalau kita lihat negara-negara lain, ini adalah dana aset jaminan sosial atau jaminan pensiun publik. Di Jepang ada beberapa jaminan pensiun publik yang berpisah-pisah. Jadi itulah juga bagiannya kenapa Taspen dan Asabri pengen sendiri, ya, walaupun jaminan kesehatannya sama di Korea. Nah, ini adalah jumlah aset tahun kemarin dalam miliar dolar. Kita lihat yang terbesar Amerika, kalau karena jadi satu, sebetulnya Jepang yang lebih besar dari Amerika. Ini 2,8 triliun kalau kita lihat. Triliun dolar, kalau di Indonesia kan 41.000 triliun. Maka sangat kuat. Jepang sangat kuat. Dana-dana inilah yang kemudian bisa diinvestasi ke berbagai negara. Coba lihat Singapura yang penduduknya cuma 5,5 juta orang, 302 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan 4.300 triliun. Maka jangan heran kalau di Indonesia Singapura menjadi investor penting ke Indonesia. Ya, dana inilah yang sebagiannya selain dana swasta yang diinvest. Malaysia dengan penduduk 32 juta juga punya dana 234 miliar dolar atau 3.400 triliun. Lah Indonesia dengan penduduk yang 273 juta cuma punya 31 miliar dolar, kalah dengan Thailand ya yang penduduknya 69 juta, dananya sudah 42 miliar dolar atau 609 triliun. Ini bagian yang menunjukkan bagaimana kita bisa sejahtera. Padahal dana-dana yang tersimpan sebagai dana pensiun atau dana hari tua, celakanya lagi di Indonesia dana JHT bisa dicairkan 1 tahun, 2 tahun. Ini harusnya tidak demikian. Jadi banyak penyimpangan terjadi di negeri ini sehingga akhirnya tidak terjadi akumulasi dana yang besar. Akumulasi dana yang besar harusnya bisa dipakai untuk investasi, bukan dihabiskan seperti yang banyak orang salah paham, tapi investasi sebagai surat utang negara, sebagai penyertaan daripada meminjam ke Bank Dunia atau ADB atau IDB Islamic Development Bank, pinjam dari rakyat sendiri. Uang pengembangannya atau interestnya ya kembali ke rakyat. Ini sangat menyedihkan buat kita, ya. Bagaimana dengan jaminan kesehatan? Ini bagian yang saya kritik dulu adu kapitalis. Ini sebagai contoh saja, seorang warga negara Indonesia di Chicago sakit, telepon namanya emergency room, di sana 911 kalau kita 119 ya. Lalu langsung dalam waktu 15 menit dijemput, dikasih layanan, pulang ya. Nggak ada ditanyain dulu uang bayar, uang muka dan sebagainya, nggak ada ditanya punya asuransi juga nggak. Kenapa? Karena negara yang kapitalis itu juga mempunyai backup, tidak boleh membuat orang sakit, orang kecelakaan, orang yang kena musibah, kehilangan nyawa atau menderita atau jadi cacat, layanin dulu, urusan duit belakangan. Sebaliknya di data yang sama, ini saya kasih pada data yang hampir sama waktu itu untuk memahami kenapa kita mesti punya JKN. Di Rumah Sakit Sutomo, rakyat sendiri ditolak ya, padahal dia menderita penyakit sangat berat. Dan sampai sekarang masih banyak orang ditolak karena tidak menjadi peserta JKN atau peserta JKN-nya tidak aktif dan sebagainya. Ini mindset kapitalistik kita yang lebih gila dari kapitalisnya Amerika. Ya. Nah ini bagian yang belum selesai di kita, ya masih banyak yang belum pahamin. Nah kenapa kita harus mengembangkan itu? Karena ada, kalau buat kesehatan ada 3 karakteristik layanan kesehatan yang sangat unik, yang mengharuskan atau hanya bisa diselesaikan melalui pendanaan publik, yaitu pendanaan model JKN kita. Ya, tentu teman-teman mudah memahami ini.
ya uncertainty di atas, asymmetric information, dan eksternalitas. Kedua ini di asuransi udah biasa ya. Nah, ya itulah sebabnya kita mendorong. Memang ada yang menggugat kenapa mesti pakai mekanisme asuransi. Karena ini juga bagian PR buat kita. Banyak masyarakat yang masih alergi dengan kata-kata asuransi. Dan bahkan dulu kata asuransi pada awal-awal pengenalan SJSN itu merupakan kata-kata kotor atau kata haram di Kementerian Kesehatan. Ya, maka ada negara yang memang tidak menggunakan mekanisme asuransi yang disebut National Health Service. Ini model di Inggris dan negara-negara Commonwealth, termasuk di Malaysia. Yaitu dan tidak ada iuran, tapi rakyat mendapat layanan gratis di rumah sakit milik pemerintah. Di rumah sakit swasta, you bayar sendiri. Itu namanya model NHS. Berbasis pajak, PPH. Dan memang bisa digunakan sistem ini kalau sudah memadai. Tapi perlu dipahami PPH-nya cukup tinggi. Kita baru aja akan naik 35% yang tertinggi yang progresifnya. Kalau di Eropa Barat itu bisa mencapai 50 sampai 57% dari penghasilan kita dipotong untuk bayar pajak, termasuk juga untuk jaminan kesehatan, berpendidikan. Sama saja ya. Kita dengan 35% kelak tahun depan, sekarang masih 30, tambahan 5% untuk kesehatan. Ya, tidak terjadi bayaran yang lebih tinggi sebetulnya ya. Ini bagian yang berbeda. Di sana tax itu general revenue ya. Tetap namanya juga program publik dikelola oleh negara. Nah, kalau pajak pasti dikelola oleh pemerintahan. Nah, pada waktu kita menyusun undang-undang SJSN, kita tidak percaya bahwa pemerintah cukup bersih sehingga dana-dana yang terkumpul bisa digunakan untuk kebutuhan mensejahterakan rakyat di kemudian hari. Oleh karena itu kita pisahkan dari dana pemerintahan. Sampai sekarang pun kita tahu banyak korupsi di manajemen pemerintahan. Ya, kalau dikelola di luar pemerintahan oleh BPJS, insya Allah lebih bersih. Tapi tidak ada jaminan juga, mesti dikawal. Ya. Nah, kita tahu juga di Asabri terjadi begitu ya, karena masih plat merah. Ya. Nah, di sana pegawai pasti saya ini digaji penuh. Maka kita memilih model ini, yaitu model asuransi sosial, iuran wajib, persentase gaji sama dengan PPH, dan dana yang dikumpulkan di dalam BPJS, ini kita kelola secara sangat efisien dengan membayar ke fasilitas layanan primer, gatekeeper, dokter umum, kapitasi. Ini adalah risk-based payment yang membuat dokter tidak bisa nakal-nakal karena dibayar di muka. Begitu juga kalau ke rumah sakit dibayar namanya CBG, bayarannya paket, sehingga tidak bisa ada akal-akalan klaim diperbanyak dan sebagainya, perawatan diperlama, orang udah cukup sembuh ditahan terus supaya bayar klaimnya lebih tinggi, tidak bisa terjadi karena dibayar dengan fixed fee. Masyarakat juga nggak bisa seenaknya mau ke rumah sakit supaya lebih memuaskan karena dia harus menerima rujukan, harus ada dokter umum yang menilai memang perlu dirawat atau diperiksa oleh dokter spesialis, kalau tidak cukup. Ini adalah bagian sistem kontrol biaya yang diterapkan dalam JKN, sehingga JKN menjadi sangat efektif dan efisien. Tahun lalu itu iuran per kapita per bulan atau kira-kira premi per orang per bulan, kalau di dalam asuransi komersial, cuma 56.000. Tapi layanannya dari segi penyakit nggak ada batasan. Juga hari rawat nggak ada batasan. Tapi dibatasin dengan pilihan-pilihan rumah sakit dan bayaran rumah sakitnya yang dikontrol supaya tidak moral hazard, tidak fraud. Ya. Nah, yang miskin tidak mampu dia dapat subsidi iuran disebut peserta PBI. Memang PBI seperti yang Pak Amrin sajikan, kenapa baru
JKN doang, belum JKM, jaminan kematian, JKK. Karena memang yang menjadi resiko berlaku semua orang, resiko sakit itu pada asuransi kesehatan. Kalau JKK itu tanggung jawab majikan, sehingga ya bukan pemerintah kalau dia yang harus nanggung. Kalau seseorang yang tidak bekerja seperti petani kecelakaan, ya dia masuk di JKN, nggak perlu ada kecelakaan, nggak ada istilah kecelakaan kerja. Ya begitu juga kematian tidak perlu dilakukan. Nah dalam JKN yang kita sudah desain ini memang desainnya sangat efektif efisien dengan iuran 5% saja, ya. Dan loading faktor atau biaya-biaya operasional itu cuma kurang dari 5%. Sekarang ini 4,3% dari total iuran yang diterima. Ya Anda tahulah kalau di asuransi komersial loading faktornya bisa sampai 50% pada produk-produk yang baru atau produk-produk tertentu, ya. Jadi sangat efisien desain. Ini menjamin kebutuhan dasar. Kalau pengen yang lebih memuaskan, bukan kebutuhan tapi keinginan, ya kita desain beli asuransi komersial, silahkan. Kontrol moral hazard tadi sudah saya jelaskan dengan sistem pembayaran. Kontrol moral hazard dari sisi demand dibolehkan urun biaya, tapi ini belum dilakukan atau cost sharing karena urusan politik. Ya. Nah, ini fakta di dunia. Kalau kita lihat pembiayaan kesehatan berdasarkan tingkat kekayaan negara, pada negara-negara yang maju, upper middle income dan high income countries, kita lihat pendanaan umumnya didanai oleh publik buat kesehatan, pemerintah atau asuransi sosial. Ya, porsi asuransi sosial semakin gede dengan semakin tingginya tingkat pendapatan per kapita suatu negara. Ya, begitu juga pendanaan publik. Ya. Sebaliknya, pendanaan out of pocket yang merah ini justru besar pada negara-negara low income. Nah, Indonesia kita sudah masuk upper middle income, tetapi kalau kita lihat di sini upper middle income belanja per kapitanya harusnya sudah cukup besar, $500 kira-kira per kapita per tahun. Indonesia baru $116 per kapita per tahun. Jadi kita jauh tertinggal. Begitu juga proporsi yang garis ini, proporsi share terhadap GDP pada negara upper middle income sudah 7% dari GDP untuk belanja kesehatan. Kita masih ada di sini di 3%. Jadi kita ini jauh dari sejahtera, baik dalam bidang kesehatan, siapa yang sakit belum bisa mendapat layanan yang layak, pegawai swasta yang pensiun belum bisa menjamin bahwa income-nya tetap ada, Pak, walaupun sedikit, paling tidak buat makan, buat sewa rumah harusnya cukup, harusnya ada, tapi belum tersedia, jadi mengherankan. Nah, ya ini bagian lain yang penting dipahamin. Kita tidak mengikuti model Amerika yang dominasinya asuransi komersial, ya 50% penduduknya membeli asuransi komersial. Tapi buat yang lansia, yang miskin tetap aja ditanggung negara, tetap tidak efisien karena kita lihat ini belanja share terhadap GDP-nya sudah mencapai 17% GDP. Kita 3%, kita ada di bawah sini nih masih, ya. Di tahun 2000 ini 2010 ya, Amerika sudah 17%. Sedangkan negara-negara yang menggunakan sistem asuransi sosial umumnya ini negara-negara ini bisa mengendalikan, ya, walaupun ya harapan hidup dan angka kematian ibu, kematian bayi tidak berbeda. Nah, jadi kita lihat dari segi makro, desain kita sudah sangat efisien. Ya, itu bagian yang saya tulis. Ada buku saya ini, kalau yang mau yang lebih rinci, tapi ini belum sempat saya edit kembali. Rencananya tahun ini, tapi kemarin sudah diperbaiki. Ada nasib jelek, filenya rusak. Ya, sudahlah. Jadi tertunda lagi.
Saya kira itu Pak Yeti, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memacu diskusi saja. Saya yakin sudah banyak dipahami oleh teman-teman. Tapi kalau untuk maju diskusi mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat bermanfaat informasi yang disampaikan Prof. Mudah-mudahan ini juga menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita simak bersama paparan dari Prof. Hasbullah, dan kami persilakan bila adanya, kan barangkali ada pertanyaan, bisa dengan raise hand. Boleh. Juga ya, Prof. Ya. Silakan Pak. Ya, sedikit pertanyaan aja, jadi gini Prof, kalau yang realita ya, saya bicara realitanya aja Prof, itu keberadaan dari untuk sosial ini, kegiatan sosial seperti ini, itu memang masih kurang ya Prof. Jadi kadang-kadang gitu, perusahaan itu membeli yang sebagai syarat aja, jadi dia beli BPJS, tapi nanti dia akan beli lagi di atasnya gitu, Prof. On the top of itu dia beli lagi untuk menutupi, karena ya maaf saya kebetulan di kegiatan migas, jadi karena kalau kecelaka itu biasanya akan ya pasti agak fatal dah Prof gitu. Jadi selama ini kami mensiasatinya begitu Prof. Jadi kita beli yang asuransi sosialnya di bawah, jaminan sosial maksud saya yang di bawah, nanti atasnya itu kita beli ya itu asuransi gitu Prof. Kalau menurut Prof gimana? Apa mungkin ada jalan yang keluar gitu Prof? Makasih. Saya Iwan Harahap. Ya Pak Iwan, ya memang jaminan sosial itu sifatnya menjamin disebut floor coverage ya, jaminan yang mendasar, bukan yang kenikmatan. Apalagi kalau di perusahaan minyak, standar perusahaan minyak memberikan jaminan fringe benefit yang tinggi karena memang membutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai tingkat competitiveness tertentu, sehingga biasanya mereka menarik tenaga-tenaga yang kompetensinya tinggi, yang skillnya tinggi, ya dengan menawarkan jaminan yang lebih baik. Di samping itu juga profit marginnya juga tinggi, jadi mampu. Ya. Nah, tetapi kalau perusahaan-perusahaan model itu diberikan, nggak usah ikut, maka itu tidak adil. Karena yang lain akan bisa bilang, kami juga nggak, semua argumen akan begitu juga. Oleh karena itu, ya silakan Anda wajib ikut, tetapi kalau memang merasa tidak puas dengan layanannya, ya beri kesehatan tambahan, tidak ada jaminan juga bahwa tidak pernah dipakai juga yang BPJS Kesehatan. Pada waktu penyakit-penyakitnya sangat berat, atau ketika nanti Bapak pensiun, ya nggak tahu apakah kalau udah pensiun dijamin terus sampai mati, jaminan itunya. Ya. Nah, itu ada masalah-masalah yang tidak semua perusahaan-perusahaan menyediakan jaminan tersebut. Dan ini masalahnya memang bukan jual beli, tetapi ini hak rakyat. Jadi secara undang-undang tidak bisa dibenarkan seseorang tidak mengikuti, kecuali dia tidak membayar iuran, maksud saya, kecuali memang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu dibayarin iurannya oleh pemerintah. Kira-kira analoginya sama Pak Nusirwan, kita bayar pajak mobil kalau kita punya mobil, ya kan? Pajak kendaraan bermotor. Ya. Tapi kita tahu kalau jalan umum, katakanlah jalan Gatot Subroto macet ini, ya kita nggak mau ambil jalan itu, kita ambil jalan tol. Boleh, bukan berarti kemudian saya mau ambil jalan tol aja, saya nggak ikut bayar. Ya nggak usah bayar pajak kendaraan bermotor, saya nggak jalan umum, nggak bisa. Tetap itu ada, tetapi kalau kita mau yang lebih enak, lebih memuaskan, lebih cepat, nggak perlu pakai gatekeeper atau dokter umum, bisa langsung ke spesialis, silahkan bayar tambahan. Kayak naik tol bayar tambahan. Kira-kira konsepnya seperti itu. Ya. Terima kasih Prof. Tadi sedikit lagi Prof. Jadi memang unsurnya itu ya Pak, harus di perusahaan itu diberlakukan wajib, artinya kontribusi silang lah, artinya kepada negara lah gitu. Jadi jangan menikmati yang di bawah aja, harus juga membantu juga yang bawahnya itu ya Prof. Ya,
Ya, itu kan kalau kita dalam hukum Islam ini sama dengan zakat. Iya. Ya, kalau kita, tapi zakat sifatnya juga tidak progresif ya. Kalau dalam urusan pajak kan progresif. Iya. Tapi urusan jaminan kesehatan kita juga tidak progresif. Jaminan pensiun juga tidak progresif. Mungkin Pak Nusirwan juga di kantor udah dijamin juga untuk pensiunnya ya kan? Ya, Prof. Iya. Ya, itu tambahan, nggak apa-apa. Kalau pensiun nanti dapat dua. Dari BP Jam Sostek juga dapat uang pensiun, mungkin nggak banyak karena nilai iurannya kecil. Ya. Tapi buat orang-orang yang kehidupannya pas-pasan, kalau dia disuruh nabung, dia nggak akan mampu nabung. Bahkan kita yang punya income cukup juga biasanya kayak saya begini ya, kalau ada duit habis dulu. Ya, susah sekali nabung, apalagi kalau mungkin Mbak Yeti masih bisa bertahan kali ya, jarang-jarang ke mall ya. Kalau saya lewat mall kayaknya ada aja mau dibeli ini ya, atau duitnya udah habis ya. Nah, kalau kita dipaksa di depan menabung duluan, dipotong, ya kan nggak dipakai. Yang ada ya cukup juga. Ya maka itulah dalam pepatah kita ada jangan dimakan, kalau tiada baru dimakan, kan gitu. Pepatah lama, ya. Itu untuk hari tua. Jadi kira-kira begitulah prinsip-prinsip yang kita terapkan di SCSN ini. Harapannya semua orang nanti tahun 2030 semua pegawai swasta, entah itu di perusahaan minyak, entah itu di perusahaan outsourcing, tukang sapu, tetap punya uang pensiun bulanan. Jadi insya Allah kalau sudah itu terwujud seperti di negara maju, tingkat kriminalitas juga menjadi rendah karena orang sudah ada security. Dan insya Allah ini bagian pentingnya yang di Indonesia nih Pak Nusirwan, dipermasalahkan oleh sebagian ulama, sebagian umat tidak sesuai syariah. Nah, ini yang bikin tantangan baru nih. Setuju, Prof. Setuju, Prof. Ya, kalau saya bilang ini yang paling Islami dibandingkan asuransi komersial. Ya. Bahkan asuransi takaful itu kurang Islami kalau menurut saya, meskipun sesuai syariah. Nah, ini Pak Amrin bisa marah sama saya nih, karena dia gaweannya syariah, katanya Pak Yeti juga di syariah ya. Tapi saya bilang asuransi takaful itu kurang Islami walaupun syariah. Baik, terima kasih Prof. Hasbullah. Pak Nusirwan sudah terjawabkah? Aduh, terima kasih. Terima kasih. Baik, barangkali ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya? Sambil menunggu yang bertanya, saya mau tanya melanjutkan yang Pak Nusirwan barusan sampaikan, Prof. Kan bahwa betul perusahaan-perusahaan besar diwajibkan untuk juga menggunakan BPJS bagi seluruh karyawannya. Dan tentu saja biasanya kan yang didaftarkan itu secukupnya saja. Artinya ya kita sama tahu bahwa itu triknya biasanya dilakukan oleh perusahaan. Namun kemudian untuk level tertentu ditambahkan dengan on top of itu adalah asuransi komersial. Nah, bagaimana dengan aturan yang berlaku saat ini kan biasanya itu koordinasi manfaat. Bagaimana menurut Prof. Hasbullah reaksi atau efek dari koordinasi manfaat ini? Ya, sebetulnya koordinasi manfaat kurang tepat istilah itu, karena koordinasi manfaat atau coordination of benefit itu adalah suatu keadaan di mana ada dua penjamin untuk orang yang sama dan untuk layanan yang sama. Nah, prinsip asuransi kan kita ingat, prinsip asuransi kan prinsip indemnity. Jadi jangan sampai orang ngambil untung. Nah, karena di dalam JKN relatif semuanya dijamin, semua pelayanan, yang tidak dijamin adalah yang bersifat kenikmatan atau pilihan. Nah, karena tidak dijamin, misalnya naik kelas atau pelayanan yang tidak perlu ke dokter umum mau langsung spesialis, prinsipnya tidak dijamin oleh JKN.
Jadi kalau ada asuransi asuransi tambahan, kita sebutnya AKT, asuransi kesehatan tambahan, menambah atau membayar yang bypass ke dokter umum, memang itu tidak dijamin oleh JKN. Jadi bukannya koordinasi manfaat, itu kita sebut ya asuransi tambahan sebagai komplemen atau suplemen. Karena nggak cocok kalau disebut koordinasi manfaat. Nah, kalau kita ingat koordinasi manfaat ini memang populer di Amerika. Karena kalau di Amerika pekerja tidak diwajibkan kayak di Indonesia. Satu-satunya negara yang tidak mewajibkan itu di Amerika di dunia. Akibatnya terjadilah suami istri, si suami mengambil atau memilih di perusahaannya asuransi Cigna, sedangkan di perusahaan tadi istri di Cigna, si suami di Allianz. Dua-duanya menjamin juga anak. Nah sekarang begitu, kalau si anak sakit, kalau si pekerja nggak ada masalah, ikut ambil asuransinya. Lah kalau anak yang sakit, asuransi mana mau dipakai? Allianz atau Cigna? Nah itu disitulah berlaku hukum koordinasi manfaat. Nah di Amerika koordinasi manfaat model begitu dibuat secara random. Jadi dipakai hukum namanya hukum tanggal lahir, the law of birthday. Perusahaan asuransi yang menjamin orang tua yang lahirnya dalam 1 tahun urutan tanggal lebih dulu itu menjadi asuransi primer. Jadi walaupun istri bukan, kalau kayak di Indonesia kan bilang kalau perempuan nih, banyak nih perusahaan yang bilang kalau perempuan kan bukan kepala rumah tangga, nggak menjadi tanggung jawab gitu ya. Kalau di Amerika nggak ada begitu. Dia sama aja ke laki mau perempuan. Nah, walaupun istri punya asuransi yang Cigna, mungkin manfaatnya lebih kecil, tapi karena istri lahirnya tanggal 1 Februari, suami lahirnya tanggal 5 Maret, maka asuransi istri yang bertanggung jawab untuk anak tadi. Karena istri lahir 1 Februari, suami lahir 5 Maret. Jadi dari urutan tanggal istri duluan. Nah, begitulah aturan koordinasi manfaat di sana. Nah, kita nggak ada manfaat yang duplikatif dijamin bersama, kecuali pada program sesama asuransi sosial, misalnya JKK, Jasara Harja dengan JKN. Nah, itu memang ada overlapping di situ. Ya. Nah, kalau itu sudah diatur oleh Perpres. Tapi kalau ke komersial tidak diatur, silakan pakai yang komersial dulu. Tambahan, biasanya kalau yang komersial kan nggak nanggung yang cuci darah gitu ya, transplantasi ginjal, kan di JKN dijamin tuh transplantasi ginjal. Cuci darah itu ngabisin duit banyak sekali. Ya begitu Mbak Yeti. Baik, terima kasih Prof. Memang betul ya, kalau di Indonesia koordinasi manfaat itu biasanya bukan berdasarkan mana yang lebih dulu lahirnya, tetapi mana yang lebih besar benefitnya. Nah, itu yang kalau itu diberlakukan, maka akan terjadi disinsentif buat perusahaan mendesain benefit yang besar. Ya, nanti kan akhirnya kepake, yang pakai sedikit kagak digunakan. Nah, akibatnya in the long run industri bisa collapse. Setuju. Ya. Tapi memang ada yang tadi Mbak Yeti bilang, banyak kita tahu akal-akalan. Nah ini yang kita sedang mempersiapkan, melakukan suatu sistem. Nanti juga akan terintegrasi dengan pajak. Jadi perusahaan-perusahaan yang daftarin gajinya dibohong-bohongin gitu, nanti akan ketahuan. Sekarang malaikat Rokib dan Atidnya belum turun. belum memberikan informasinya, tapi dengan sistem One Data kita sedang mempersiapkan IT sistem yang bisa melacak, nah, baru akan ketahuan nanti. Ya. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan.
karena Saya mau kita, nanya. Ya. Saya mau nanya. Silakan Nama Pak saya Adrian. Adrianto. Ya. Ya, Pak Enggak, Adrianto. Prof, Ya. Prof mau nanya nih Prof, kalau di BPJS ya, iuran itu kan ada 3 ya. Dari 56.000 sampai manfaat Ya. kalau kita berobat itu sama aja. Apa bedanya gitu? Ya, itu iuran yang begitu, Pak. Itu hanya Ya. berlaku buat orang yang tidak bekerja, yang tidak punya gaji, tidak punya upah. Nah, kembali lagi, kita yang punya upah, itu bayar iurannya sama 5% dari upah kita. Sampai batas 12 juta. Ya. Jadi, tidak ada pilihan iuran yang 3 pilihan. Itu hanya berlaku bagi namanya peserta bukan penerima upah. Jadi, bukan penerima upah, orang pedagang kan nggak ada upahnya tiap bulan. Kalau dibilang 5% dari pendapatan kamu tiap bulan, lah pendapatannya tidak stabil. Kadang-kadang lagi ada untung gede, lagi bangkrut. Begitu juga petani. Nah, untuk mereka itulah kita siapkan sementara ini dengan 3 pilihan. Ya, tapi tahun depan itu insya Allah tidak ada lagi 3 pilihan, hanya 1. Oh. Ya, tahun depan kita sudah jadiin 1. Nanti kalau tidak sanggup dibayar, selisihnya dia sanggup berapa, selisihnya dibayarin, ditambahin, disubsidi oleh pemerintah. Oh. Tapi kalau yang sanggup ya harus bayar sesuai jumlah itu. Nah, ini pekerjaan tambahan buat BPJS untuk melakukan penilaian atau assessment kemampuan keuangan. Prinsip dasarnya dalam program JKN adalah yang kaya, yang mampu bayar relatif lebih banyak, sama kayak bayaran pajak, cukai dan juga pajak. Kalau pajak progresif, kalau bukan cukai, zakat. Zakat kan ada nisabnya. Kalau yang di atas nisab, ya wajib bayar zakat begitu. Nah, begitu juga di sini, yang miskin tidak mampu nggak usah bayar iuran. Tapi yang mampu harus bayar. Iya. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu, silakan kalau mau bertanya, barangkali terkait dengan kegiatan Bapak dan Ibu yang sekarang menjadi pegiat asuransi, apakah ada hal-hal yang perlu digali lebih baik, lebih jauh lagi, karena kita alhamdulillah sangat beruntung ada Prof. Hasbullah di sini yang tentu saja bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang detail tentang hal tersebut. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada tanya, saya mau tanya nih. Kalau mau tanya, kalau bisa jawab dapat buku ya, Prof? Ya boleh lah. Nanti saya kirimin lah itu benar. Ya, saya cuma mau tanya. Dari Bapak Ibu yang hadir di sini, ya ada 25 orang nih sekarang. Berapa yang mendapatkan pensiun sampai akhir hayatnya, pensiun bulanan, uang pensiun bulanan, yang sudah ada di tangan dalam sistemnya di luar BP Jam Sostek ya, yang dari swasta. Ya, pegawai negeri tentu di luar itu, yang swasta, pegawai swasta. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Lamsam. Nah, kalau lamsam itu tidak menjamin. Karena sangat tergantung dari orang yang mampu mengelola, ya dia bisa atur sampai hari tuanya. Ya, tapi kebanyakan orang tidak bisa mengatur sendiri, apalagi yang jumlahnya kecilnya. Yang gajinya besar saja seringkali habis, dan dia kelola, dia invest, rugi juga. Nah, ini yang tidak secure, ya, tidak menjamin. Oleh karena itu di dalam bahasa Inggris jaminan sosial itu disebut social security. Jadi secure, menjamin sampai akhir hayat. Itulah yang kita desain untuk jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan juga sampai mati, jaminan pensiun juga kelak nanti sampai mati. Jadi semua orang yang masuk hari tua, apalagi kita menghadapi
dividen demografis, ya. Nah, makin banyak usia tua dan tidak ada jaminan orang tua punya anak yang bisa menanggungnya. Ya. Walaupun punya anak, nggak ada jaminan anak itu sanggup juga menanggungnya, maka kita desainlah sistem jaminan sosial ini supaya nanti setelah 2030 semua orang, semua pekerja yang memasuki usia pensiun mendapat uang pensiun bulanan, meskipun cukup buat beli beras, beli makanan pokok. Itu sudah bisa menghindari dari penderitaan kelaparan. Itu yang utama. Nanti kalau sudah makin tinggi kemampuan ekonominya bisa naik. Kalau di negara-negara maju kan mengikuti jaminan pensiunnya bisa dipakai buat jalan-jalan ke Bali. Kalau di ya orang Australia, orang Amerika, orang Jerman, uang pensiunnya bisa lebih murah hidup di Bali daripada di negerinya. Ya. Nah, itu yang kita siapkan. Mudah-mudahan yang dikasih judulnya oleh Pak Amrin ke saya soal jaminan sosial ini untuk orang-orang supaya sejahtera akan tercapai. Tapi masih sabarlah ya, mungkin masih 25 tahun lagi. Nah, 25 tahun lagi kali ya. Prof, kalau yang terkait dengan pandemi sekarang ini, BPJS kan itu juga tetap menanggung biaya pengobatan kalau terdampak COVID, atau biaya COVID itu ada sendiri dari biaya Satgas. Apakah itu masuk ke BPJS atau gimana, Dok? Belum masuk BPJS. Belum ya, jadi harus dari Satgas ya. Karena ini ada undang-undang karantina yang mengharuskan negara menanggung. Tapi kalau Presiden akan mengatakan misalnya bulan Februari besok, oh pandemi sudah selesai, atau WHO mengatakan pandemi sudah selesai, maka COVID menjadi tanggungan BPJS. Ya, bagus. Otomatis. Ya, itu. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Pak Amrin barangkali mau bertanya. Pak Amrin, silakan Pak. Kalau nggak ada, saya mau bertanya lagi. Siapa yang pernah menggunakan layanan BPJS Kesehatan ini? Entah itu rawat jalan atau rawat inap. Saya, Prof, sering pakai rawat jalan. Oh, pakai? Pakai, karena ada manfaatnya. Ada manfaatnya, bukankah antriannya panjang, Pak? Katanya saya juga. Betul, Prof. Betul ya? Betul. Itu di rumah sakit nyatanya. Mana? Di Sincorales. Oh, panjang ya antrian di situ. Tapi nggak panjang kalau untuk yang kalau penyakit umum itu nggak panjang, cepat kok itu. Kalau di Karolet, tapi kalau di kecamatan juga cepat kalau saya lihat. Yang lama itu kalau di gigi susah itu. Pada mungkin jumlah yang dikasih sama rumah sakit itu terlalu sedikit gitu. Jadi orang yang sakit gigi lebih banyak. Oh iya, kalau gigi memang terus terang bayarannya dari BPJS terlalu kecil. Oh. Jadi rumah sakit umumnya hanya menanggung sedikit saja, ya. Dan dokter gigi senior banyak yang tidak mau, kecuali yang punya idealisme tinggi. Tetap saja dia cukup happy dengan pendapatan yang nggak terlalu banyak. Ini yang jadi tantangan JKN sekarang. Gigi memang bagian yang bukan prioritas, mohon maaf saja, karena keterbatasan uang juga yang dikumpulkan. Ya. Tapi Prof, kalau Prof, kadang-kadang di rumah sakit itu ada dokter yang suruh kita seminggu sekali datang, Prof. Apa nggak rugi itu BPJS? Penyakit dalam loh. Iya ya. Penyakit dalam. Begini, setiap datang kalau satu pasien konsul ke rumah sakit, entah itu penyakit dalam, bedah, mata, pokoknya spesialis,
Ya. BPJS akan bayar sekitar 290.000. Wih, tinggi juga. Ya, itu termasuk obat tapi. Ya. Oh. Nah, sejauh kita percayakan kepada rumah sakit, sejauh dokter menyatakan perlu kontrol, maka BPJS harus bayar. Itu. Tapi kalau dokternya yang nakal-nakalan, ya nanti dokternya yang kena sanksi. Ya. Nah, di sini memang kita belum mengontrol betul sampai benar apa enggak disuruh balik. Memang betul Ya. itu akhirnya BPJS terpaksa harus bayar kalau tiap Ya. minggu. Ya apa boleh buat. Ada yang setiap hari datang saya lihat. Oh kalau setiap hari kayaknya enggak. Pindah-pindah, dia pindah-pindah pengobatannya, bukan dokter bisa A bisa B, tapi penyakit yang macam-macam, apalagi orang tua. Oh ya, kalau kembali lagi prinsipnya JKN itu membayar kalau memang betul-betul sakit dibutuhkan, JKN harus bayar. Memang ada juga yang nakal-nakal dikit, ya itu yang biasanya di negara lain dikontrol dengan kalau kamu datang kamu bayar sedikit 20% misalnya. Jadi kalau dibayar 20%, walaupun 20% dari 300.000 bayar 60.000, ada juga kemudian nggak usah deh, saya nggak berasa sakit berat atau saya masih bisa jalan begitu. Di sekarang ini memang kontrol dari sisi pasien belum dijalankan karena pemerintah masih takut diprotes. Ya, begitulah. Itu saya lihat di rumah, Prof, di rumah sakit, salah satu rumah sakit saya pernah lihat dari pagi sampai sore itu dokter tuh aktif sekali, tapi saya nggak perlu sebutin di mana itu. Itu dia spesial untuk BPJS, penyakit internis, sehari bisa dapat 100 kali berapa, 100.000 nggak salah dapatnya ya dokternya. Kalau 100.000 kalau ya 10 juta. 10 juta ya lumayan juga 10 juta kalau 20 hari. Satu hari. Apa dia sebulan? Iya. Iya, ya 200 juta dia dapat. Bukan di BPJS Collab. Ya, memang itu bagian yang merupakan sisi tidak bagusnya karena masyarakat juga tidak selalu mau menggunakannya sesuai kebutuhannya. Kadang-kadang dimanfaatkan juga, dokternya juga. Betul. Ya, kita sudah mendeteksi itu yang begitu dari data klaim, karena kita bisa lihat nih Pak Dianto. Pak Dianto berapa kali berkunjung, kalau saya buka ini datanya di BPJS, bisa kelihatan berapa kali selama ini, tiap berapa kali datang itu bisa kelihatan, diagnosisnya apa bisa kelihatan. Iya, betul. Ya, sekarang jadi rajin saya, Prof. Jadi saya rajin berobat, Prof. Ya, nggak ada kontrol ya. Kalau rajin berobat memang ada penyakit yang memang harus dikontrol, itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau dokternya suruh berobat, padahal sebenarnya penyakitnya nggak perlu kontrol, tapi supaya dia dapat duit 100.000. Betul. Gitu, ya. Ada juga itu. Ada. Ya manusia lah. Ya kalau manusia sama kayak tadi Mbak Yeti bilang, di perusahaan juga ada yang laporin karyawannya gajinya 20 juta, dilaporinnya cuma 7 juta supaya bayar iurannya 5% dari 7 juta, bukan 5% dari 12 juta. Ya itu juga namanya manusia-manusia lah, ya. Tapi saya lihat sekarang JKN itu udah sistem komputerisasi udah bagus di masyarakat. Itu kalau mau ke rumah sakit sekarang mesti pesen dulu gitu. Jadi orang nggak perlu datang. Tapi belum menyeluruh itu, Prof. Belum memang, karena sekarang peserta JKN itu ada 226 juta orang. Jadi dengan jumlah yang seperti itu, setiap hari sekitar 800.000 orang berobat. Jadi sistem klaimnya tadi masuk 800.000 orang, beban berat juga. Tapi ya dengan fakta-fakta bahwa sudah dinikmatin dan berfungsi, ya alhamdulillah komitmen untuk naikkan kualitas layanan terus tumbuh.
ya. Tapi antrian masih cukup panjang. Saya sendiri masih belum menggunakan Pak Adrian kok. Oh, sekali-sekali cobain, jadi bisa tahu Prof gimana di lapangan, ya kan? Itu kan salah satu kontrol. Iya. Saya juga mau kontrol seperti itu, mau coba kan, karena kita mau tahu swasta gimana sih layaninnya, gimana sih negara layaninnya, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi, saya biasa ke Premier Jatinegara, tapi nanti saya pakai lah, karena Premier juga nerima juga BPJS. Nah, itu bagus-bagus juga kok, dokter mata juga bagus itu diberi oleh BPJS itu. Sama sama yang swasta, sama kayak katarak misalkan. Itu dokter-dokter terkenal ada, cuman dibatasi kayak seperti jantung, mungkin 10 gitu. Jadi berebutan. Kadang-kadang itu jeleknya ada sistem calo di rumah sakit. Makanya BPJS sudah bikin sistem, makanya pesannya melalui online ke rumah sakit. Ya, dulu banyak calo tuh, saya ingat. Ya. Iya. Ya, begitulah itu Pak. Emang mesti diberantas. Ya, begitulah kita pelan-pelan perbaikin. Kalau nggak begitu nanti nggak ada yang nakal begitu nanti hakim penjara kosong Pak nanti. Dari yang nakal jadi perusahaan jadi pinter ya Pak Prof ya. Jadi dia tahu sela-selanya di mana, ditutupin terus ya Prof ya. Ya. Tapi pelan-pelan kita perbaikin. Nah, tapi udah mulai baik lah itu. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Prof, sebetulnya apakah ada sistem kontrol dari BPJS sendiri ke jasa layanannya, misalnya ke klinik atau rumah sakit, bahwa mereka, karena saya juga banyak teman-teman nakes yang juga di klinik dan rumah sakit, mereka membatasi kalau BPJS itu hanya katakanlah 20% saja dari total pasien misalnya gitu. Itu ada nggak? Betul nggak Dok? Prof? Ya, kamu pusing amat Dok, Prof. Asbullah aja. Yes, itu fakta yang kita dapat. Karena apa? Karena buat sebagian teman-teman dokter, bayaran dari BPJS dianggap kurang besar. Jadi ya sudahlah. Ini yang sedang saya perjuangkan, meyakinkan Menteri bahwa kita perlu naikkan supaya tidak terjadi diskriminasi kepada pasien JKN ya. Kalau enggak, ya manusia kan kalau lihat duit kan matanya merah katanya di Indonesia. Bukan hijau. Enggak, itu hijau kalau di Amerika Pak, dolar hijau. Kalau di Indonesia kan 100.000 merah Pak. Iya. Ya 100.000 merah Pak. Jadi itu sifat manusiawi yang pelan-pelan kita perbaikin ya. Tapi saya melihat makin banyak kesadarannya karena di dalam IT-nya di BPJS bisa kita kontrol itu siapa dokternya, berapa banyak, itu bisa kelihatan sekarang. Ya dulu memang belum, tapi sekarang sudah makin kelihatan. Prof, di Indonesia bisa nggak sih bentuk biro medical gitu? Jadi semua orang punya chip sendiri untuk berobat, dia mau ke dokter mana, perusahaan asuransi mau ngambil datanya, jadi nggak ada yang bohong gitu. Secara teknologi bisa, tetapi kembali lagi biasanya maling selalu mampu aja mencari celah ya. Oh gitu. Tapi belum dijalankan, belum sampai situ. Iya, apalagi jadi kalau pakai chips kita belum sampai ke situ. Jadi kalau saya mau berobat ke dokter A, saya mesti mengisi paspor saya. Jadi dokter itu bisa lihat, oh kamu pernah penyakit ini. Dia tahu jadi riwayat penyakit. Ya, kan? Sistem itu sedang dikembangkan oleh Kemenkes sekarang dengan namanya digitalisasi medical record. Jadi bisa diakses di mana-mana. Tapi sampai saat ini belum mampu untuk sampai ke situ. Karena banyak juga rumah sakit dan juga undang-undang masih belum memfasilitasi kita bisa melihat kondisi kita atau dokter melihat kasus pasien tertentu di tempat lain dengan catatan yang ada di rumah sakit. Undang-undangnya belum membolehkan. Oh, kayak bank aja. Ya sama kayak gitu, nggak membolehkan. Karena memang di dalam undang-undang kesehatan
informasi penyakit itu miliknya pasien. Ya. Tidak boleh di-share kepada siapapun. Iya. Sama kayak di bank. Ya. Ini yang jadi hambatan besar di situ. Jadi kita harus mengubah. Coba bisa digunakan juga itu nanti disalahgunakan oleh dokter yang nakal. Oh. Tidak semua dokter juga berperilaku baik kan? Oh, sama ya gitu. Kayak penjual lah gitu. Penjual juga nggak ada yang baik 100%. Iya, ya, kan? Ya begitulah. Ya. Baik, Bu Yati masih ada, silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Hasbullah dan Bapak Ibu. Barangkali masih ada pertanyaan, boleh satu pertanyaan lagi karena sudah jam 8.54. Kalau ada, silakan untuk langsung menanyakan ke Prof. Hasbullah, Bapak dan Ibu. Kalau yang masih melek. Ya. Baik, tidak ada. Kalau mungkin nggak ada, ya. Kalau ada pertanyaan menyusul, bisa ya Pak Amrin nanti disampaikan, sehingga nanti bisa juga kita sampaikan ke Prof. Hasbullah untuk dijawab pada yang bersangkutan. Barangkali sekarang ada kendala di device-nya atau jaringannya. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Hasbullah sudah menyampaikan paparan yang sangat menarik, menambah wawasan kita tentang bagaimana sebetulnya SDKN itu dan apa saja yang masih terkendala untuk bisa kita sama-sama insya Allah bisa kembangkan menjadi lebih baik lagi. Mengingat Indonesia masih jauh dari sasaran kesejahteraan masyarakatnya, kemudian terutama yang menyangkut kesehatan dan juga tentang hari tua. Masih banyak orang-orang kita yang merasa bahwa ini adalah satu kewajiban sehingga tidak merasakan atau tidak melihat keuntungannya di masa depan atau benefitnya di masa depan, sehingga kalau perusahaan mendaftarkan dengan salary lebih sedikit sebetulnya itu kan merugikan karyawan sebetulnya. Dan tentunya ini yang harus menjadi kesadaran dari para pengusaha agar betul-betul dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawannya, dan tentu saja bagi yang tidak memiliki penghasilan juga ini adalah satu program yang sangat membantu. Bapak dan Ibu, saya akan mempersilakan Pak Amrin untuk menutup acara pada malam hari ini. Sambil sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Hasbullah atas kesediaannya memberikan paparan pada malam hari ini. Silakan Pak Amrin. Baik, terima kasih Bu Yati, Bapak Profesor Hasbullah Tabrani, ya, kemudian Pak Adrianto tadi banyak bertanya, Pak Nusirwan. Alhamdulillah malam ini kita sudah bisa mendengar tadi bagaimana Indonesia jauh dari sejahtera. Mungkin kata-kata 25 tahun lagi ya, Prof. Ya. 25 tahun lagi. Mungkin kalau sesuai dengan berjalan normal, Prof, ya. Mudah-mudahan jangan sampai 25 ya, 25 tahun. tahun lagi tuh kira-kira mungkin 90% penduduk. Kalau sekarang yang sudah sejahtera ya baru 20%-an aja. Wow. Baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Amran. Ya, baik, insya Allah nanti bulan depan kita akan lakukan lagi. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Adi, Ketua Aparindo. Kemudian nanti tema akan kita diskusikan lebih lanjut, ya. Dan teman-teman kalau untuk di grup ICAI bisa saja memberikan masukan atau mengirimkan suatu materi untuk kepentingan kita bersama, ya, atau memberikan suatu artikel untuk kita baca bersama dan sebagainya layak untuk kemajuan industri asuransi. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.